Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi tanpa adanya suatu beban, tetapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Tujuan dari aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang telah dilakukan guru dan siswa. Siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama guru yang lain. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan aksi nyata ini yang telah disusun dapat dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut kegiatan desiminasi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat masih dengan pembahasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Marbagung 2, Ibu Maria Ulfa SPD, dan juga yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada kegiatan siang hari ini tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat ridhonya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan besar Nabiullah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menuju ke kegiatan inti kita pada siang hari ini dengan narasumber kita Bapak Fajar Setiawan SPD. Sebelumnya untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita langsung masuk ke sambutan. Sambutan pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Maria Ulfa SPD selaku Ibu Kepala SD Negeri Marbagung 2. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu undangan, yang terhormat Bapak Fajar Setiawan selaku calon guru penggerak angkatan ke-5, Bapak Ibu semua, marilah pada kesempatan ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, saya selaku Kepala Sekolah SD Marbagung 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan motivasi dari Bapak Ibu terkait dengan agenda teman kita, yaitu pengimbasan modul 1.4. Sekali lagi saya selaku Kepala Sekolah sangat bangga tentunya bahwasanya salah satu guru yang
menjadi calon guru penggerak angkatan 5. Semoga dengan Mas Mawan menjadi calon guru penggerak angkatan 5 nanti kedepannya akan membawa perubahan besar untuk SDM kita. Bapak Ibu semua, sekali lagi nanti segala sesuatunya saya serahkan ke Pak Fajar Setiawan selaku guru penggerak. Saya di sini memfasilitasi, mendukung. Monggo nanti sekiranya ada sesuatu yang dibutuhkan di lembaga kita dan saya dan teman-teman guru yang ada di SDM Margo Agung 2 insya Allah siap membantu. Sekiranya itu yang saya ucapkan. Terima kasih sekali lagi. Bila berhenti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi pengibasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah, sebelumnya kita tutup acara pada siang hari ini sebelum nanti akan dialihkan ke narasumber kita yaitu Bapak Fajar Setiawan. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih untuk kehormatannya. Saya di sini sebagai pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maria Alfa selaku Kepala SD Negeri Margahagung 2 dan teman-temanku semuanya yang pada kesempatan hari ini meluangkan waktunya untuk mengikuti pengibasan modul 1.4 yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Izinkan saya untuk membagikan materi yang berada pada modul 1.4 yaitu dalam program pendidikan calon guru penggerak Bapak Ibu, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, budaya positif. Kalimat ini mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu semuanya ya. Budaya artinya adalah suatu kebiasaan, kemudian positif adalah sesuatu yang baik. Secara garis besar, arti budaya positif di lingkungan sekolah kebiasaan yang baik yang berada di lingkungan sekolah. Kita lanjut. Sebelum kita masuk pada materi, nah di sini saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju betul? Setuju ya? Nah, jawaban dari Bapak Ibu saya simpan dulu. Nanti di akhir materi kita ulas kembali. Apakah jawaban Bapak Ibu masih sama atau sudah berubah? Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu dengan disiplin positif Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin juga sudah tidak asing dengan kalimat disiplin. Disiplin itu artinya adalah sebuah aturan-aturan. Dan Bapak Ibu juga mungkin pernah membuat sebuah peraturan di dalam kelasnya masing-masing. Misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, biasanya kita suruh maju di depan kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Atau ada anak yang datang terlambat. Nah, biasanya kita suruh keliling lapangan 3 kali. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya tidak mengatakan peraturan-peraturan yang selama ini Bapak Ibu buat itu salah atau negatif. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah disiplin positif merupakan penerapan disiplin
disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah disiplin tanpa kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun secara verbal. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi di sini disiplin positif bertujuan untuk memberikan tanggung jawab setiap perilaku dari siswa kita, Bapak. Kemudian dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, untuk menerapkan disiplin positif, apa yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu merubah paradigma, Bapak Ibu. Paradigma adalah cara berpikir. Nah, cara berpikir kita harus kita rubah. Nah, di sini saya memiliki satu kegiatan kepalan tangan. Monggo Bapak Ibu kita ikuti. Ada A dan B. A adalah Anda, B adalah teman Anda. Sobeklah secaplik kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, merayu, apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu tidak dengan mudah membuka kepalan tangan, karena yang Bapak Ibu pegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Oke, Bapak Ibu, ya. Nah, begitu pun murid kita, Bapak Ibu. Ketika murid kita meyakini sesuatu dan kita paksa dengan agar sama dengan kita, itu mustahil, Bapak Ibu. Walaupun kita ancam, kita rayu, apa saja yang kita lakukan itu tidak akan merubah pendirian anak tersebut, karena anak tersebut tidak tumbuh dari dirinya sendiri untuk berubah. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut. Kemudian perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa contoh stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini saya kasih sebuah contoh, Bapak Ibu. Di sini saya memiliki sebuah kapur. Nah, Bapak Ibu pasti sepakat bahwa kapur ini terbuat dari batu kapur. Ya, Bapak Ibu, ya? Sepakat, ya? Nah, tetapi ketika saya mengatakan bahwa kapur ini terbuat dari tepung beras, apakah saya salah, Bapak Ibu? Nah, tidak. Bisa jadi karena saya memang tahu atau pernah membuat kapur dari tepung beras. Nah, seperti itu juga menurut kita, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menyamakan pandangan kita harus sama dengan orang lain. Kita lanjut. Nah, dari disiplin positif tadi nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang akan muncul, Bapak Ibu. Tetapi saya hanya fokus pada nilai-nilai kebajikan yang berada
yaitu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah, setiap perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan, Bapak Ibu. Nah, di sini teori motivasi membagi perilaku manusia itu ada 2. Teori motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, apa itu motivasi eksternal? Yaitu motivasi yang keluar dari luar. Yang kedua, motivasi internal itu motivasi dari dalam. Nah, ini ada 3 contoh. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah seseorang melakukan sesuatu itu karena takut hukuman, Bapak Ibu. Jadi ini adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal, karena ini adalah hukum untuk rugi, Bapak Ibu. Ketika saya melakukan sesuatu, saya mendapat apa? Nah, seperti itu. Itu namanya adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi dari dalam atau motivasi internal, karena seseorang tersebut melakukan sesuatu karena dia butuh akan sesuatu tersebut. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Nah, bagaimana cara membuat disiplin positif di dalam kelas kita? Yaitu dengan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin Bapak Ibu bertanya seperti itu nih. Nah, karena menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seseorang itu lebih tergerak atau termotivasi dari dalam ketika meyakini sesuatu. Lain halnya ketika kita membuat peraturan, bisa jadi kita itu tidak sepakat dengan peraturan tersebut. Kita bisa melakukannya, tapi besok bisa jadi kita malas, karena itu timbul dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini murid-murid demikian, Bapak Ibu. Ketika murid-murid sudah tahu atau meyakini sebuah peraturan, maka mereka melakukannya dengan setulus hati. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang kita lakukan, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini ditunjukkan pada gambar nomor 1, yaitu saya membagikan kertas. Nah, di sini saya membagikan kertas warna-warni kepada anak didik saya, Bapak Ibu.
Kemudian saya suruh untuk menulis apa yang mereka inginkan ketika pembelajaran atau apa yang ingin mereka capai di dalam kelas. Nah, itu akan bermacam-macam tulisan anak kita begitu. Kemudian ditunjukkan gambar nomor 2, yaitu setelah anak menulis apa yang mereka yakini suatu kebenaran, itu saya suruh untuk maju ke depan dan menempel hasil tulisannya di depan. Kemudian gambar nomor 3, yaitu saya memetakan. Nah, ini contohnya ketika ada anak yang menulis menjaga kebersihan kelas, itu sebenarnya 3 orang, maka saya kelompokkan Bapak Ibu atau saya petakan. Nah, setelah saya petakan, maka saya menyimpulkan atau mengerucutkan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini adalah contohnya. Ini hasil dari anak-anak, kemudian saya ringkas dengan bahasa yang lebih halus. Kalau peraturan biasanya dilarang membuang sampah, nah seperti itu. Kita buat kalimat yang lebih halus atau lebih enak dibaca, seperti kami saling bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini bukan ditujukan untuk murid kita saja, tetapi kita sebagai seorang guru juga harus melaksanakan keyakinan kelas ini. Ya, bisa dipahami ya? Kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini Bapak Ibu sudah punya angan-angan gitu. Bertahan hidup itu termasuk apa saja? Makan, minum, tidur. Nah, ini biasanya, ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Ketika di dalam kelas ada anak yang ngantuk atau tidur-tiduran. Nah, ini anak tersebut berarti tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, karena anak tersebut tidur-tiduran di dalam kelas. Nah, mereka mencoba memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Nah, seperti itu contohnya Bapak. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya ditunjukkan oleh anak saat di rumah. Bisa jadi mereka kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja, maka anak tersebut kurang mendapatkan perhatian. Nah, biasanya di dalam kelas anak tersebut suka ngalung-ngalung atau manja-manja pada gurunya, atau kalau tidak begitu suka caper atau cari perhatian dari teman-temannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Nah, di sini ketika anak berhasil mengerjakan sesuatu, kita perlu kasih pujian Bapak Ibu, karena bisa jadi anak tersebut sangat mengharapkan pujian tersebut. Nah, contohnya adalah ketika anak berhasil mengerjakan soal dari kita. Nah, wah kamu hebat, wah kamu luar biasa. Nah, dengan kalimat-kalimat kecil seperti itu sangat membuat anak lega, karena anak bisa jadi mengalami kekurangan atau mengharapkan sebuah pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah, di sini biasanya atau salah satu contohnya ketika anak di rumah tidak mendapatkan kebebasan atau dilarang oleh orang tuanya, apa-apa yang boleh, apa-apa yang boleh. Nah, seperti itu. Ketika di dalam kelas, anak tersebut biasanya
disahkan. Jadi mereka bebas. Biasanya sakar dulu begitu. Kita lanjut yang kelima atau yang terakhir, yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, kesenangan biasanya ditunjukkan oleh anak-anak yang riang atau suka tertawa sendiri di dalam kelas. Nah, biasanya anak itu bisa lari-lari sendiri di dalam kelas karena anak itu memang membutuhkan kebutuhan dasar, yaitu kesenangan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tadi penjelasan kebutuhan dasar. 5 posisi kontrol. Nah, ini sebagai seorang guru, coba kita refleksi sebentar Bapak Ibu. Apakah selama ini kita menjadi di posisi mana? Yang pertama adalah posisi pendukung. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah sebagai teman. Dan keempat adalah sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Coba kita refleksi sebentar. Apakah selama ini kita berada di posisi mana? Apa senang hukum? Apa pembuat merasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Atau manajer? Nah, kemudian apa itu posisi penghukum? Nah, posisi penghukum itu biasanya seorang guru itu apa yang dia katakan itu selalu benar, Bapak Ibu. Jadi, aku dari peraturan seperti ini. Jadi murid harus mengikuti peraturannya. Biasanya seorang penghukum itu nada suaranya tinggi ketika melihat siswa yang melakukan ketidakdisiplinan. Kemudian bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat yang dikatakan oleh seorang penghukum. Misalkan ada anak terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kita bayangkan seandainya kita seorang murid bila kasih kalimat seperti itu, padahal bisa jadi mereka di rumah itu membantu ibunya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bisa jadi anak itu malah dendam sama kita. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini ditunjukkan pada seorang guru, biasanya nada suaranya itu halus, memelas, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kalimat yang dikatakan oleh seorang penghukum. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar sangat kecewa. Nah, ini malah akan membuat anak itu merasa rendah diri. Jadi dia itu benar-benar merasa bersalah, terus akan mematikan motivasi mereka. Bisa dipahami ya? Kemudian selanjutnya menjadi seorang teman. Nah, biasanya seorang guru itu kalau menjadi teman bagi siswanya itu harus ada sekatnya atau batasan-batasannya. Karena kalau tidak ada batasan, siswa tersebut malah bisa jadi tidak sopan terhadap kita, menganggap biasa-biasa saja, bunuh diri. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membatasi menjadi teman kepada murid kita, Bapak Ibu. Terlalu akrab juga tidak baik. Kita lanjut. Posisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh, ada siswa yang terlambat, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat
dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, di sini adalah seorang pemantau. Jadi dia tidak memarahi muridnya apabila ada murid yang terlambat. Dia juga tidak menunjukkan emosi, tetapi dia tetap memberikan rasa tidak nyaman terhadap siswa tersebut. Misalnya tetap disuruh tinggal di dalam kelas karena disuruh mengerjakan yang tadi ketinggalan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah posisi pemantau. Kemudian posisi yang terakhir yaitu posisi kontrol seorang manajer. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang manajer merupakan seorang pemimpin dalam sebuah organisasi atau perkumpulan. Nah, di dalam kelas kita juga sebagai seorang manajer, Bapak Ibu, karena kita harus bisa mengkondisikan murid kita. Ketika murid melakukan tindakan yang salah, kita harus bisa mencarikan solusi. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Kemudian selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, ini merupakan langkah atau cara menindaklanjuti dari ketidakdisiplinan siswa. Yaitu yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu bertujuan memberikan kenyamanan terlebih dahulu kepada siswa ketika ada siswa yang melakukan ketidakdisiplinan. Nah, kita stabilkan dulu, jangan langsung di judge atau dihakimi seketika itu. Tapi ketika murid itu melakukan kesalahan, kita tenangkan dulu. Biasanya kalimat yang dikeluarkan yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Atau ketika ada anak yang bertengkar, terus yang kita lakukan adalah Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti itu. Kita tenangkan dulu anak itu. Kemudian setelah anak itu tenang, kita lakukan langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak itu sudah tenang, kemudian kita validasi atau kita beritahu bahwa, nah, ini salah, seharusnya kamu begini, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kita validasi dulu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika anak itu sudah tenang, kemudian sudah kita validasi tindakannya yang salah, kemudian kita tanyakan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kita kembalikan pada keyakinan yang tadi kita buat, keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Biasanya seorang guru akan mengatakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Kemudian yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah salah satu contoh simulasi penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita buka.
Oke Bapak Ibu, kita kembali ke pertanyaan pemantik tadi ya. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari saya, apakah berubah Bapak Ibu? Jawaban Bapak Ibu? Ya. Berubah ya? Ya. Tadi ada yang setuju. Ya. Kita kembali sebentar. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik tadi. Apakah sudah berubah Bapak Ibu? Ya. Dari pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju sekarang? Tidak. Ya, karena dengan hukuman bisa jadi anak malah menjadi dendam kepada kita. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju betul? Tidak setuju. Ya, karena dengan apapun pemberian hukuman apapun itu akan berdampak pada psikis anak atau anak justru malah dendam. Itu sifatnya tidak permanen Bapak Ibu, hanya sesaat. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju betul? Tidak setuju. Karena memberikan hadiah itu juga termasuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Sifatnya tidak akan bertahan lama. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo, saya berusaha untuk menjawab. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih waktu yang telah disampaikan untuk saya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri sendiri pada murid atau anak di sekolah didik kita. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk menumbuhkan nilai positif dari diri, dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan merubah mindset atau cara berpikir kita. Yang tadi sudah saya jelaskan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Tadi sudah jelas ya penjelasan saya yang tadi. Begitu jawaban saya Bu ya. Saya syukur ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya hari ini yang bersedia hadir mengikuti pengimbasan saya. Mari sama-sama membentuk budaya positif di sekolah kita. Dimulai dari kita sebagai pendidik. Setuju ya Bapak